Ini nanti perlu dicatat, karena ini materi bebas, jadi nanti saya menguruskan dari website kita kemarin. Ini materi bebas. Jadi informasi yang pertama yang terakhir tadi dari Ustazah Zuliana, nanti ada dua pertemuan gitu. Jadi ini materi bebas dulu. Jadi materinya gini, nanti materi ada sebuah makalah. Yang makalah ini diucapkan dari lisan yang mulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, jadi untuk kesempatan ini saya berikan motivasi pada anak, karena nanti tahun depan anak sudah tidak seperti ini lagi, tapi nanti tahun depan anak ganti disibukkan dengan materi ujian. Ya, ini materinya apa tadi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Man aradal falah falyasir turaban tahta aqdamis suyuh. Ini yang perlu dijadikan pegangan iktimat oleh talibatul ilmi. Jadi pegangan oleh anak-anak yang mencari ilmu. Jadi barang siapa berharap kebahagiaan, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, jadilah debu. Arti debu ini punya sifat merendahkan diri, tawadhu, andap asar, berbudi pekerti yang baik, berakhlak yang mulia, di bawah kakinya para guru-guru. Ya. Jadi saya ulang lagi, man aradal falah falyasir turaban tahta aqdamis suyuh. Ini makalah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, jadilah debu. Artinya apa? Artinya selalu merendahkan diri, tawadhu. Ya, pada siapa? Di bawah telapak kakinya para guru-guru kalian. Makanya manfaatnya ilmu, barokahnya ilmu itu dilihat seberapa kadar ketawadhuan seorang santri, seorang murid dengan gurunya. Dan perhatikan ini. Ya. Di dalam Ta'limul Muta'allim itu kan dikatakan, ditulis, ada tulisan la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bita'dhimil ustad wa ahlihi wa ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Ini wa ahlihi. Jadi tidak mendapatkan ilmu dan juga tidak bermanfaat ilmunya kecuali dua syarat. Satu, tawadhu dengan gurunya, takzim dengan gurunya, dan juga
dengan keluarganya. Yang kedua, hormat takdim dengan ilmu itu sendiri dan ahlinya ilmu. Ya, dan ini perhatikan anak-anak, kalian jangan lulus dulu. Ya, perhatikan tadi yang saya sampaikan, berkahnya ilmu, manfaatnya ilmu itu dilihat seberapa kadar hormatnya murid, takdimnya murid dengan guru-gurunya. Ya, ini. Jadi kalau takdimnya murid itu aktsar, lebih banyak, ya, maka keberkahannya lebih banyak. Tapi kalau sama sekali tidak ada takdim, tidak ada hormat, tidak ada tawadhu, ya nanti tidak akan dapat keberkahan. Apalagi nanti manfaatnya ilmu, ya, manfaatnya ilmu. Makanya yang paling utama dan paling penting, ya, paling penting yang dilakukan oleh murid terhadap gurunya, oleh murid terhadap gurunya. Saya ulang lagi, yang paling utama atau paling penting bagi seorang murid daripada gurunya itu satu, ilmunya. Yang kedua, nasihatnya. Yang ketiga, doanya. Itu loh yang paling utama, yang dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya. Itu satu, ilmunya. Yang kedua, nasihatnya. Yang ketiga adalah doanya. Nasihat itu tanda cinta. Nasihat itu membuktikan kalau yang menasihati itu cinta pada yang dinasihati. Kalau bisa iya, anak itu akwalnya tidak pas, maka ada seorang guru punya inisiatif akan dia nasihati. Berarti guru itu senang pada muridnya, supaya nanti dengan nasihat itu anak akan berubah jadi baik perilakunya. Bukan nasihat itu merendahkan atau menghina, tidak. Ya, tidak. Itu jangan salah persepsi, ya, atau jangan salah paham. Wah, bukan. Jadi nasihat itu tanda cinta, ya, tanda cinta. Dan sekarang perhatikan, ini ada sebuah contoh, ya, sebuah contohnya. Kamu pernah mendengar cerita Sunan Kalijogo Raden Syahid? Ya, Raden Syahid. Dia berguru sama Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang, Raden Maktum Ibrahim. Ketika berguru sama Sunan Bonang, itu dia prinsipnya sami'na wa ata'na. Pernah ada suatu wakiyah kejadian, yang kejadiannya gini, ketika Sunan Kalijogo Raden Syahid itu berguru sama Sunan Bonang
memberi suatu pelajaran, ya, suatu pelajaran. Akhirnya ini Sunan Kalijogo, Raden Syahid diajak pergi ke pesisir sungai. Kemudian dia ditanam. Pernah ya ditanam. Ini dikasih tongkat ini dipendam. Tongkat ini langsung dipendam di tanah, dimasuk ke tanah ini. Syahid, tongkat ini kamu pegang. Tongkat ini kamu pegang. Kamu jangan sampai melepas tongkat ini ataupun bergeser ke tongkat ini dari tongkat ini sebelum aku tiba di lokasi ini. Ini pesan dari Sunan Bonang, Raden Maktum Ibrahim pada Sunan Kalijogo, Raden Syahid. Ya, terus Sunan Kalijogo melakukan apa yang diperintah oleh gurunya. Jadi tongkat itu dipegang oleh Sunan Kalijogo sampai rumput itu menutupi tubuh Sunan Kalijogo. Berapa tahun itu? Allah, sampai tertutup. Sunan Kalijogo tertutup oleh rimbunan rumput-rumput yang melilit, ya, tubuh Sunan Kalijogo. Dia tidak bergeser sama sekali atas perintah Sunan Bonang, seorang gurunya. Ini perlu kita ambil iktibar. Betapa takdirnya, betapa khidmahnya. Itulah tadi saya utarakan sebagai bab awal tadi. Jadi berkahnya ilmu, manfaatnya ilmu itu bisa dilihat dari seberapa kadar, ya, seberapa kadar takdirnya seorang murid dengan gurunya. Terus faktanya kamu lihat apa yang terjadi dengan Sunan Kalijogo. Banyak keberkahannya. Dia berkata langsung diijabahi oleh Allah. Itu ya. Jadi istilahnya apa itu istilahnya? Jadi nanti apa yang diucapkan itu terjadi. Contoh lihat ketika Raden Syahid itu dirampok, ya, dibegal oleh para penjahat. Kemudian Raden Syahid bilang, kamu lihat tumbuh-tumbuhan itu, kamu lihat pohonnya ada tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian Raden Syahid bilang, jadilah kamu emas, kun fayakun, jadilah kamu emas. Kemudian dilihat oleh para penjahat apa itu? Semuanya jadi emas itu, ya, semuanya jadi emas. Itulah ya keberkahannya ilmu. Ya, ada lagi cerita menarik. Ya, cerita menarik. Ini memang perlu kamu amaliyahkan, ya, selama kamu belajar. Kamu pernah dengar yang namanya Gusmi, lengkap Gus Hamim Jazuli. Itu orang karismatik. Ya. Jadi meninggalnya masih muda, termasuk seorang kiai muda yang tampan. Itu Gus Jazuli, Hamim Jazuli. Ketika beliau berguru di Magelang, di Bagdalhar, ya, di Pringsep, itu ada pesantren. Ya, ada pesantren. Kerjaan sehari-hari itu apa, ya, yang dilakukan oleh Gus Jazuli itu? Sehari-hari itu hanya menata sandal kiai. Ojo kamu jangan salah paham. Loh, apa manfaatnya sandalnya guru kok? Kamu balik, loh, kamu nggak tahu ceritanya. Ya, nggak tahu ceritanya. Dia itu menjaga. Tidak ada santri lain yang berani
karena sudah dijaga oleh Gusmi. Jadi ketika Mbah Dahlan mau ke masjid, Gusmi sudah siap menjaga sandalnya di balik. Sampai Gusmi tertidur. Di situ ada 2 sandal. Jadi 4. Ada 2 pasang, berarti sandal milik berdua. Nyata berdua. Ini kisah nyata. Heran, kok ada sandal yang sama, ukuran yang sama, warna yang sama. Ini milik siapa? Milik siapa? Akhirnya ditunggu lama sekali sampai dia tertidur. Setelah bangun, ya, sudah hilang sandal yang satu. Tadi sudah dibenahi oleh Gusmi. Akhirnya sudah pergi. Dia menunggu lagi, ditunggu sampai keluar. Kemudian Badare keluar. Ditanya oleh Gusmi, Guru, saya tanya tadi sandal siapa? Kok warnanya sama, ukuran sama, bentuk sama? Dijawab oleh Badare, tadi adalah sandalnya Nabi Khidir. Tadi bertamu ke saya. Bertamu ke saya. Tak tunggu lama sekali nggak keluar. Akhirnya karena Gusmi ini istilahnya penasaran, dicari keluar sampai di mana jalannya Nabi Khidir. Tuh, dia nggak bakal ketemu kalau sudah keluar. Akhirnya dia pulang tanpa bahasa. Matur lagi sama Mbah Dahlan, kalau boten hasil Nabi Khidir pun boten kepanggih, wis ora ketemu. Sing penting kuwe untuk barokah sandale Nabi Khidir. Aja dianggap tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya. Jadi tabarukan. Kalau Mbah mulai sekarang tradisi santri itu malik sandal semua. Dia apa dia? Cuma dia itu ngalah berkah. Jadi tidak sandalnya guru saja, sandalnya santri gitu. Sampai diopeni. Sampai diopeni. Itu ya. Makanya yang perlu kalian jadikan motivasi ya, selama kamu belajar talibul ilmi, selalu sikap merendah. Jangan sampai kamu punya sikap kebalikan, rasa sombong, rasa bangga diri, ya, rasa bangga diri. Perhatikan lagi, pada zaman Nabi SAW, jadi pengikut Nabi Isa ini dinamakan Hawariyun. Kita qala al-hawariyuna man ansari ilallah, kan itu ya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong saya kepada Allah. Nah, orang Hawariyin ini orang-orang pecinta Nabi Isa alaihissalam. Jadi boleh dikatakan mereka itu bangga, para wali-wali Allah, orang yang disayang oleh Allah. Akhirnya ini orang Hawariyin ini berjalan. Nah, dilihat oleh sekelompok preman. Preman tertarik. Karena apa? Sudah futuhul qalbi. Kalau orang itu nanti sudah terbuka hatinya, hal-hal yang baik itu dia merasa senang.
Itu ya, namanya futuhul qalbi. Hatinya sudah terbuka. Ya, hatinya sudah terbuka. Akhirnya tadi preman tadi, kamu lihat premannya kan? Bentuk-bentuk wajah preman, postur preman. Ya, preman itu kan macam-macam lah. Jenis mereka atau apa ya? Atau ras mereka. Jadi dari warna tubuh, warna rambut, warna kulit, macam-macam preman itu. Sampai warna kuping aja beda-beda. Itu orang-orang preman itu. Ya memang karena prinsipnya dia gini, saya tidak akan merugikan orang lain. Itu prinsipnya mereka. Saya tidak akan merugikan orang lain. Saya akan melakukan apa yang saya senangi. Itu prinsip orang preman itu. Akhirnya karena orang preman ini sudah senang sama Hawari, akhirnya hidup jalan di belakang, mengikuti, istilahnya mau ikut karena sudah kebuka, ikut di belakangnya. Nah, orang Hawariyin yang diikuti oleh preman, dia merasa risih, preman kok malah melaku, risih aku. Akhirnya orang Hawariyin mempercepat jalannya. Dan orang asik ditutupi kalau preman. Nah, yang preman memperlambat jalannya karena dia merasa rendah diri. Ini perbedaannya. Preman merasakan rendah dirinya. Si Hawariyun merasakan bangga terhadap dirinya, sombong terhadap dirinya. Ya, ini perbedaan antara orang sombong dan orang dia merasa hina. Ya, merasa hina, akhirnya memperlambat. Terus bicaranya preman tadi bagaimana? Orang macam aku nek bergabung sama orang-orang baik. Hawariyun tak macam orang pas. Terus aku tak memperlambat jalanku. Isin. Dari kejadian waqi'iyah ini Allah menegur Nabi Isa, tegur anak buahmu, muridmu sing duwe sifat sombong. Firman Allah, istanifa, maqalah apa ya saya, istanifal amal. Kon balenin ngamali. Istanifa al amal. Kon bale meneh amale wong loro. Ya, terus gini. Karena dengan kesombongan pahala orang Hawariyin ini dihapus oleh Allah, tinggal dosanya. Orang preman yang merendahkan diri, semua dosanya dihapus lagi. Tuh dia, ini loh. Jadi ini berkahnya. Jadi karena dia merendahkan diri, dosanya dihilangi. Orang yang takabur, amalnya dihilangi. Kedua-duanya sama, hilang dosa, hilang amal. Hilang dosa, hilang amal. Kosong 0. Jadi sing Hawariyun karena kesombongan orang duwe ganjaran. Orang duwe ganjaran. Terus orang preman karena tawadhu kosong juga orang duwe dosa. Wong loro iku liyasta'nifal amalan kon ngawiti kawitan meneh. Syukur beruntung bagi orang yang merendahkan diri. Terus orang duwe dosa tinggal dia memperbanyak perbuatan baiknya. Sekarang orang yang tadi merasakan bangga dengan dirinya
karena saya orang Hawariyun, orang kekasih Allah, orang pilihan, ya toh. Karena kesombongannya ganjarannya habis, ya toh. Habis, tidak punya ganjaran, tinggal punya dosa. Ya kalau ngawiti meneh, suruh berbuat kembali lagi, kono lagi, kon gawe amal sing apik. Jadi walhasil apa yang saya sampaikan, seorang thalibul ilmi, seorang murid, seorang santri harus selalu merendahkan diri, tawadhu, ya berbudi pekerti yang baik. Seperti tadi yang saya katakan, barang siapa ingin bahagia dunia dan akhirat, falyasir turban, jadilah debu tahta abda suyuh, di bawah, di telapak kaki seorang guru, ya, di telapak kaki seorang guru. Jadi ya, ini pesan dari Pak Zuhar, semua guru-guru kamu taklimi, kamu hormati, ya. Jadi berbuat baiklah pada guru kalian, sehingga nanti keberkahan manfaatnya ilmu itu nanti akan terwujud, ya. Jadi yang perlu kalian garis bawahi, yang dinamakan berkah, ya, yang dinamakan berkah adalah sesuatu yang dirasakan di hati, itu berkah. Jadi berkah itu tidak tampak pada mata, tapi bisa dirasakan di hati. Itu keberkahan, ya, itu keberkahan, ya, atau nanti akan terwujud manfaatnya ilmu. Ya, ini nanti sebagai materi tambahan pada anak-anak, ya, materi tambahan. Ini pernah Nabi ini berwasiat pada istrinya Aisyah, ya, pada istrinya Aisyah. Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, la tanami qabla ta'mali arba'ata asya'. Ini nanti tinggal satu materi, tapi di materi tambahan tidak tadi seperti yang saya utarakan di awal-awal tadi. Itu yang harus dilakukan oleh seorang santri, seorang murid, Ini pesan pada suaminya Aisyah ini. Jadi istri Nabi itu banyak, ya, istri Nabi itu banyak. Ada kila 9, ada kila 11, ada kila 13. Itu ya. Tapi semuanya istri-istri beliau itu qanaah. Seperti kamu ngaji di kitab hikam, itu belajar untuk qanaah. Pada suatu saat istri-istri beliau itu demo. Seperti demo itu sudah dilakukan pada zaman Nabi. Sampai istrinya Nabi itu demo sama Nabi. Demo ini apa? Demo ini itu minta perkara dunia. Jadi bojo sama jaluk Nabi, mbak kula niki ditambah sekedina kalau cincin wonten sikade Nabi. Kabeh tujaluk. Ya itu hal wajar biasa. Kuwi jadi bojomu ya biasa. Mas, aku tuh ana gelar Mas. Ya ora apa-apa njaluk. Ora apa-apa njaluk.
Terus bagaimana jawaban beliau Nabi? Kowe milih dunia apa kowe milih dunia apa kowe milih tak pegat? Itu jawaban Nabi. Nek kowe milih dunia tak pegat. Tapi kowe milih aku nanti sampai di surga. Terus kira-kira di ultimatum seperti itu gimana? Di ultimatum, langsung di ultimatum oleh Nabi. Wabih jaluk perkara dunia, minta perhiasan, ya Allah, minta perhiasan. Akhirnya jawaban Nabi tegas, kowe milih tak pegat, apa milih ijek kumpul karaku, ngasadkan suaraku. Ya semuanya sampai nawat Nabi. Terus orang-orang sing wane komentar sedikit pun ada. Itu gambarannya sampai harta Khadijah diberikan Nabi semuanya untuk berjuang tanpa tersisa. Harta. Jadi wanita terkaya. Kira-kira usah wanita miliarder sak dunia itu Khadijah binti Khuwailid. Harta semuanya diberikan sama Nabi untuk berjuang. Sampai Abu Bakar bayar Mary untuk Abu Bakar. Kanjeng Nabi ngoten nggih. Pada niku tak paringi jenengan unsur. Separuh. Umar Mary. Kanjeng Nabi ngoten pada niku tak paringi ojo Umar ora usah. Jadi Khadijah seluruhan, Abu Bakar separuh, Umar Mary ora usah. Soalnya Nabi melihat tahu nanti apa yang akan terjadi. Ya. Dan ini wasiat beliau sama Aisyah radhiyallahu anha. Ini kata-kata wasiat itu ya memang harus dilakukan. Wasiat. Wasiatnya gini wasiatnya. Hatta tahtimil Quran. Kan tadi 4. La tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Ya Aisyah, kamu jangan tidur sebelum kamu melakukan 4 perkara. Ya kaya ngono jan. Kamu nanti kalau tidur turu dan turu lakukan 4 ini. Harus ini wajib. Ya, artinya wajib pribadi. Wajib untuk dirinya sendiri. Yang pertama, hatta tahtimil Quran. Yang kedua, hatta taj'alil anbiya laka syufa'a yaumil qiyamah. Nanti tak ketikkan nanti. Bertiga, hatta taj'alil muslimina radina anki rabi'an wa hatta taj'alil hajjatan wa umratan. Ini pertama wasiat Nabi pada istrinya Aisyah. Kowe nek kowe aja turu nek kowe turu nglakoni 4 perkara. Ya mah cuma undang ya. Wae syarat ya anak. Aisyah tidak punya anak. Jadi gue turu dhisik, turu lakoni petang perkara siji, gue kudu ngatamno Quran. Siji. Ya. Nomor 2, gue kudu njaluk syafaat karo nabi-nabi kabeh. Njaluk syafaat karo nabi-nabi kabeh. Mulai Nabi Adam sampai terakhir aku. Nomor 3, kowe kudu njaluk ngapura wong muslim sak donya. Nomor 4, kowe kudu kaji umroh dhisik. Kowe kudu kaji umroh dhisik. Setelah beliau Nabi ini memberi wasiat sama Aisyah,
Akhirnya Aisyah rebahan. Tahu rebahan ya? Rebahan kan orang turu, rebahan ini mikir-mikir apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Nabi masuk ke dalam kamar, Nabi melakukan sholat, melakukan sholat. Ditunggu lama sekali. Aku dijawab turun dhisik, turun aku ngatamno Quran. Nomor loro, aku nyuwun syafaat para nabi kabeh. Nomor telu, aku kudu nyuwun ngapura wong muslim sak donya. Nomor papat, aku kudu kaji umrah ya. Orang mesti dipikir-pikir. Ya sok kapan daerah rampung kuwi. Ngene. Sok kapan toko rampung semalam. Padahal nek umroh tok ya jaya. Umroh itu ketika seorang haji melakukan umroh batal Isya itu kono jam 09.00. Ngono ke rampunge kok jam 12. Ono rampung jam 12, 3 jam sampai 4 jam. Lah aku wis ngantuk dhisik, ora sida turu malah iki ora sida turu. Terus Aisyah rebahan. Lah Nabi rampung sholat. Terus madui Aisyah. Iya Aisyah. Wis nglakoni. Kanjeng Nabi, bapak ibu ni kula dados tebusan kula kalian jenengan. Itu semua seperti itu. Bapak ibuku jadi tebusan pada Rasulullah. Mana tebusan diwekno. Gusti Kanjeng Nabi, kula niku boten sanggup wasiaten jenengan boten sanggup wis ora iso kan lakoni niku. Akhirnya Kanjeng Nabi mes. Kanjeng Nabi ora tau nesu ya. Terus ora tau nesu. Belas ora tau nesu. Karo bojone ora tau, karo anake ora tau. Iki hebat. Nek Kanjeng Nabi prinsipe iku ngapura-ngapuronan. Ya. Walaupun Nabi tidak salah itu jangan ngapura. Ketika Nabi dakwah itu pulang terlambat. Di rumah ada Khadijah. Nah, wong jenenge bojo, kendane bojone dakwah, kewongen yo turu ra. Turu. Nah, di pintu rumah Arab Saudi itu ada lubang itu, ada lubang itu. Nah, lubang itu fungsinya untuk guna melihat ke keluar atau ke dalam. Ketika Nabi sampai di rumah, lihat dari celah-celah lubangan pintu itu, Khadijah sudah tertidur. Terus Kanjeng Nabi kurang bodoh. Ini Kanjeng Nabi gelar serban itu digelar oleh Nabi di depan pintu. Akhirnya Nabi tertidur. Khadijah bangun. Ya, bangun. Terlambat dia membuka pintunya. Setelah terlambat pintunya dibuka, ada Nabi di depan pintu. Terus akhirnya Khadijah tadi merasa menyesal dan menangis sampai air matanya ini menetes di pipi Nabi. Kaget Nabi, maktos ya, maktos air mata itu turun di pipi Nabi. Kaget Nabi bangun. Loh, kok nangis labu? Ini tak dalam. Akhirnya Nabi bilang sama Ibu Khadijah, "Lha apa teh nangis?"
Kanjeng Nabi kula lepat, kula ngapunten kalih panjenengan, kula ketiduran. Ora Ibu, kula sing salah, aku sing salah. Aku teko kewengen, aku teko kewengen. Akhirnya loro-loro ini tujuan ngapura, Kanjeng Nabi jalan ngapura, Ibu Khadijah jalan ngapura. Itu loh, jadi Nabi itu tidak pernah marah sama sekali sama istri. Ya, istri. Nah, tadi ini memberi jawaban sama Aisyah, memberi jawaban. Orang ngono di, orang ngono di. Orang kau kudu perbuatan ahwaliyah ke orang, perbuatan minggu perbuatan orang cukup ahwaliyah, cukup omong. Maksudku ngatamna Quran ini sadurunge turu kowe maca Fatihah ping 3. Nah, iku ganjarane padha karo khataman ping sepisan. Sing nomor 2 jaluk syafaat karo nabi kabeh. Karo nabi kabeh sadurunge turu. Tegese kowe maca sholawat, ya, maca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau baca sholat, kalau tidur, sebelum tidur baca sholawat itu diibaratkan minta sholawat, minta syafaat sama Nabi dan juga nabi-nabi sebelum. Nomor 3 jalan ngapura wong Islam sak donya nek ape turu maca istighfar, ya, maca istighfar ping 3 astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Sing nomor 4 aja turu dhisik sadurunge haji utawa umrah, haji lan umrah. Kowe maca baqiyatus shalihat. Baqiyatus shalihat ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, jadi 4 sudah terlaksana dilakukan oleh Aisyah. Jadi nanti kita ambil pelajaran, kita ambil iktibar. Semua yang saya sampaikan itu dengan ketawaduan, dengan adab asar, dengan merendahkan diri, kamu nanti akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya dan bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Dan tolong pesan Nabi sama Ibu Aisyah, anak-anak juga melaksanakan. Jadi ketika mau tidur baca qul huwa 3 kali, istighfar 3 kali, salawat 3 kali, baqiyatus shalihat 3 kali. Ya, dan kita cukupkan sekian. Tafiqana insyaallah berkati di usbu'il qadim insyaallah. Dan nakhtatimu bidu'a la'allallah an yanfa'ana bima na'lam fid daraini amin Allahumma ala diniyah ya husul syukrana maqsudatun wa akhirah barakatuh surah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من السوء المقبولين ولا تجعلنا من السوء المردودين صلى الله على رسول محمد والحمد لله رب العالمين. Wabarakatuh.